Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Fauzan Sasmita Praja dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar di kelompok kami, yaitu kita menggunakan studi kasus proses fabrikasi baja di PT Cigading HBM Center. PT Cigading HBM Center merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi konstruksi baja di Cilegon. Produk-produk dari CHC antara lain jembatan, HBM, steel, pembangunan pabrik, dan gedung-gedung tinggi, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke peta proses daftar proses fabrikasi baja ini. Lalu kita masuk ke matriks kondisi proses. Matriks kondisi proses ini terdapat kondisi internal dan kondisi eksternal. Untuk kondisi internalnya kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan didapatkan dalam proses fabrikasi baja sudah banyak yang menggunakan mesin-mesin otomatis. Untuk kelemahan yang pertama, aktivitas dalam proses fabrikasi baja masih ada yang harus dilakukan secara langsung oleh manusia atau manual. Dan yang kedua, terdapat beberapa peralatan atau mesin dalam kondisi tidak layak atau rusak. Kondisi eksternal, ada peluang dan ancaman. Untuk peluang, regulasi pemerintah mengenai kategori daerah tersebut sudah ada, dan untuk ancaman, kondisi lingkungan kerja cukup membahayakan dan kurang nyaman. Ini kita masuk ke identifikasi risiko. Di sini ada resource dan risiko, lalu dan ada konsekuensi. Nah, untuk R1, aktivitas-aktivitas dalam proses fabrikasi baja masih ada yang harus dilakukan secara langsung oleh manusia. Dan kita mendapatkan risiko itu mata dan kulit pekerja terkena percikan api saat penggunaan. Nah, konsekuensinya pekerja dapat mengalami cedera, sakit mata, dan luka bakar pada kulit. Lalu ada eventnya itu pekerja terkena patahan mata, bor, dan pecahan batu. Dan konsekuensinya pekerja dapat mengalami cedera memar dan cukup parah dan dibutuhkan menangani medis. Tangan pekerja terpukul saat melakukan stem dengan palu. Pekerja dapat mengalami cedera yang ringan. Tangan terpotong dan tergores saat melakukan proses pemotongan. Pekerja dapat mengalami cedera dan memar cukup parah dan dibutuhkan penanganan medis. Lalu ada pekerja tertimpa dan terjepit material. Untuk konsekuensinya, pekerja dapat mengalami memar dan cedera yang cukup parah, kematian menyangkut besar atau cukup berat. Untuk R2-nya terdapat beberapa peralatan mesin dalam kondisi yang tidak layak. Untuk risiko, pekerja mengalami kesetrum. Untuk konsekuensi, pekerja dapat mengalami cedera yang ringan. Untuk R3, kondisi lingkungan yang berbahaya dan kurang nyaman. Debu, geram, dan asap pembakaran las CO2 terhirup oleh pekerja. Untuk konsekuensinya, pekerja dapat mengalami gangguan pernapasan yang dimana dapat menyebabkan pekerja sakit dan dibutuhkan bantuan dokter atau medis. Lalu di sini kita masuk ke analisis resiko menggunakan metode 5-phase analysis. Yang kita pilih ada mata dan kulit pekerja terkena percikan api saat penggunaan las. Ada pertanyaan dan jawaban. Mengapa mata kulit pekerja dapat terkena percikan api saat menggunakan las? Kejadian tersebut dapat terjadi karena kelalaian pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung dan kurang berhati-hati dalam proses pengelasan. Lalu ada yang pekerja terkena patahan mata bor dan pecahan batu dari alat gerindra. Pertanyaannya, mengapa pekerja dapat terkena patahan mata bor dan pecahan batu dari alat gerindra? Jawabannya karena mata bor dan batu gerindra tersebut mengenai permukaan yang keras, sehingga mata bor dan batu gerindra dapat patah atau pecah. Lalu ada tangan pekerja terpukul saat melakukan stem. Lalu ada tangan pekerja terpotong dan tergores saat melakukan proses pemotongan. Lalu ada pekerja tertimpa dan terjepit material. Selanjutnya pekerja mengalami kesetrum. Dan debu, geram, dan asap pembakaran las CO2 terhirup oleh pekerja. Nah, berikut adalah peta kejadian dan peta dampak yang digunakan di PT Fabrikasi CHC ini. Nah, di sini ada proses fabrikasi baja, kecelakaan kerja pada proses fabrikasi baja. Lalu kita masuk ke skala probability standar. Nah, di sini ada tingkat yang paling tinggi itu 5,
dapat terjadi dalam setiap deskripsinya almost certain, keterangannya dapat terjadi setiap saat, dan yang kedua ada nomor 4 likely, tingkat 4 sering terjadi, dan tingkat 3 possible, dapat terjadi sekali, 2 unlikely, jarang terjadi, dan tingkat 1 rare, hampir tidak pernah atau sangat jarang terjadi. Nah, kita masuk ke skala severity standar. Tingkat 1, deskripsinya insignifikan, dan keterangan tidak terjadi cedera, kerugian finansial sedikit. Untuk 2, minor, cedera ringan dan kerugian finansial sedikit. 3, moderate, cedera sedang dan butuh penanganan medis. Keempat, major, cedera berat. Dan yang kelima, katastrofik, fatal, orang kerugian sangat besar. Nah, di sini kita mendapatkan risk matrix standar. AS. Dampak, di sini ada frekuensi risiko dan dampak risiko. Lalu kita mendapatkan hasil penilaian risiko dari resource risk event itu. Yang pertama dari R1 research, yaitu aktivitas dalam proses fabrikasi baja masih menggunakan manual. Nah, risk event-nya itu mata dan kulit pekerja terkena percikan api saat penggunaan las. Dia mendapatkan likelihood scale 3, severity scale 3, dan risk score 9, dan mendapatkan risk levelnya high. Lalu pekerja terkena patahan mata bor, dia mendapatkan likelihood scale 3, severity scale 3, dan risk score 9, dan risk level high. Tangan pekerja terpukul saat melakukan stem dengan palu, likelihood-nya 3, severity 2, risk score 6, dan dihasilkan risk level medium. Lalu tangan pekerja terpotong dan tergores, likelihood scale-nya 3, severity scale 3, risk score 9, risk level high. Pekerja tertimpa dan terjepit material, ya mendapatkan likelihood scale 4, severity scale 3, risk score 12, dan risk level ekstrim. Lalu R2, pekerja mengalami stroke, mendapatkan likelihood score 2, severity score 2, risk score 4, dan risk levelnya low. Lalu kondisi R3, kondisi lingkungan yang berbahaya dan kurang nyaman, debu gram dan asap pembakaran las CO2 terjadi oleh pekerja, mendapatkan likelihood scale 2, severity scale 3, risk score 6, dan risk level medium. Lalu di sini kita masuk ke rekap analisisnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.